Ya makanya saya sedang genjar-genjarnya ini Mas Jair untuk edukasi masyarakat tentang pentingnya belajar pernafasan ya. Nah, itu nanti besok itu Mas Jair, kita ada afdholul ibadah adul anfas ma Allah itu Mas. Jadi ibadah paling afdol itu ngitung nafas sambil mengingat Allah. Nah, ketika zikir dilakukan dengan pernapasan yang benar, nah ini ada sebuah keajaiban yang terjadi. Nah, ini nanti jadi hook ini. Ketika zikir ya dilakukan dengan pernafasan yang benar, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Yaitu energi zikir itu akan terbawa ke dalam seluruh dimensi kemanusiaan kita, Mas. Jadi kalau secara fisiologi zikir akan masuk ke dalam setiap sel. Makanya di buku Kepekaan Energi Zikir ya, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan matsaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi orang itu ketika takut kepada Allah, ini benar-benar takut ya, bukan hanya bilang aku takut kepada Allah, tapi nggak ada efek di tubuhnya. Itu sebenarnya teman-teman ya, kalau ingin lihat ya, nanti surat Az-Zumar ayat 23 ya. Jadi di situ itu menjelaskan bahwa sebenarnya begini, zikir itu harus ada jejak biologisnya, Mas. Ada yang menubuh ya? Ya, harus embodied atau ada sensasi somatik. Jadi zikir itu kalau nggak ada jejak di tubuh itu berarti zikirnya belum ini. Dia belum sampai mempengaruhi tubuh. Kalau di dalam Al-Quran kan tadi ya, takut kepada Allah itu taksairu minhu julud, membuat kulitnya itu gemetar, merinding. Ada jejak biologisnya. Ya Al-Quran kemarin waktu pelatihan kepekaan energi zikir itu kan banyak pertanyaan semacam itu ya. Jadi Ustadz saya itu zikir ya, tapi kok tubuh saya nggak ada rasanya apa-apa. Itu kemungkinannya, salah satu kemungkinannya adalah nanti kalau orang itu zikir itu kepengennya ada jejak biologisnya, malah zikirnya nggak bisa menjejak, malah nggak menjejak. Ya bener, kalau orang itu pengen aku zikir biar jantung saya lebih tenang gitu. Kalau zikirmu niatmu itu malah jejaknya minimal atau malah bahkan nggak ada jejaknya. Wong zikir itu ada jejak nek yakhshawna rabbahum. Kalau kamu betul-betul takut kepada Allah itu zikrillah. Kalau kamu sing waktu zikir sembuh ilingi dijejak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di panduan praktis zikir nafas, kita akan melanjutkan tentang zikir nafas yang kemarin ya, Pak. Ya. Selanjutnya tentang apa nih, Pak? Ya, kemarin kita sudah membahas di halaman 24 ya. Iya. Di buku ini, di buku panduan praktis zikir nafas tentang an-nafasu tarwihul qulubi. Jadi nafas itu membuat jantung beristirahat ya. Jadi memang itu benar ya. Jadi misalnya ya maksudnya benar itu fisiologis. Fisiologis itu ilmiah ini. Jadi itu bukan klaim teologis Mas, tapi klaim ilmiah ya, bahwa nafas itu menyehatkan atau membuat jantung itu beristirahat ya. Ya, tarwihul qulubi, jantung jadi rileks gitu ya. Misalnya dalam saya selalu kemarin teman-teman yang ikut panduan praktis gerakan 21 hari zikir nafas puasa, itu kan tak suruh ngecek kekuatan tahan nafasnya pada saat orang berpuasa mesti lebih panjang. Karena dia dadanya lebih lapang gitu. Nah, seandainya teman-teman punya alat ngukur HRV namanya Mas. Lalu teman-teman berzikir dengan nafas ya, zikir nafas, itu nanti HRV-nya naik itu. Nah, HRV ini terminologi yang sudah diterima oleh hampir seluruh jagat perilmian. Jadi itu sudah betul-betul bahwa HRV itu bisa dipakai untuk alat ukur gitu loh Mas. Dan itu HRV itu akan membaik ketika seseorang itu bernafas, terutama nafas yang kalau di dalam banyak statistik ya penelitian itu nafas 6 kali per menit. Berarti 6 kali per menit itu berarti 10 detik satu kali nafas. Iya kan? Sebuah tarikan dan hembusannya ya, Pak. Iya kan 60 detik kan 1 menit itu. 1 menit.
Berarti kalau 1 menit 6 kali nafas, berarti 1 kali nafas kan 10 detik. Iya. Nah itu bisa 55 atau bisa memilih 46. 55 itu maksudnya 5 detik tarik nafas, 5 detik hembuskan nafas. Berarti 1 kali nafas berapa detik kan 10. 10. Berarti semenit 6 kali. Nah itu meningkatkan HRV. Nanti ada di dalam HRV itu ada parameter namanya RMSSD namanya itu. Itu alat ukur yang sangat baik untuk memperlihatkan bahwa nafas itu membuat denyut jantung membaik. Nanti makna ilmiahnya apa sih? Maknanya itu berarti saraf otonomnya lebih seimbang. Berarti gas dan remnya. Iya, jadi gini ya, HRV itu kira-kira itu melihat kelenturan saraf, Mas. Jadi kalau variasinya lebih tinggi, berarti dia lentur. Tapi kalau variasinya rendah, berarti dia nggak lentur gitu. Jadi kelenturan itu memperlihatkan memperlihatkan kemampuan saraf kita untuk beradaptasi dengan perubahan, dengan stres gitu. Sehingga orang kalau HRV-nya tinggi itu orang itu jadi mudah beradaptasi. Dalam keadaan apapun ya, Pak? Iya, dalam keadaan baik stres fisik maupun stres psikologis ya. Nah itu dipengaruhi oleh napas. Makanya di sini an-nafasu tarwihul qulubi dalam teks tasawuf itu diklarifikasi didukung oleh temuan-temuan ilmiah. Bukan hanya sekedar dogmatis. Bukan dogmatis. Kalau kemarin kan saya sampaikan itu kan di kitab Risalatul Qusairiyah kan namanya. An-nafasu tarwihul qulubi. Nah, ternyata itu betul-betul didukung oleh temuan-temuan ilmiah bahwa nafas itu bisa meningkatkan HRV, variabilitas denyut jantung, Mas namanya. Nah, ini teman-teman yang kepengen mendalami hal semacam itu, pengen neliti gitu, itu boleh. Di tasawuf Indonesia ada alatnya itu untuk ngukur, Mas. Namanya Polar 10 namanya. Teman-teman beli juga boleh. Nanti untuk ngecek. Dan nanti bisa ini, Mas. Karena memang nafas 6 kali per menit itu atau 55 atau 46 itu memang statistik ya, walaupun tidak semua orang itu bisa cocok gitu. Karena di dalam berkali-kali kita pelatihan ya Mas Jawir ya. Kita itu pelatihan kayak pelatihan dulu kepekaan energi dzikir, lalu pelatihan yang kepekaan energi dzikir kan 2 kali ya. Ya 2 kali. Nah, 2 kali itu kan ada latihan nafas seperti ini, nafas 46, nafas 55 ya. Itu hampir selalu ada yang tidak nyaman, Mas. Hampir selalu ada yang tidak nyaman. Dan itu sangat wajar. Nah, biasanya ada kemungkinan banyak mengapa orang itu ketika nafas 46 malah justru tidak nyaman. Karena harusnya nyaman. Itu bisa tekniknya yang keliru, jadi bisa karena dia nafasnya terlalu besar, Mas. Jadi nafasnya itu bisa nafasnya terlalu besar. Jadi paling bagus itu nafasnya ringan. Ringan itu tarik nafas, hembuskan biasa seperti nafas biasa gini. Bukan tarik nafas besar, hembuskan besar. Itu agak beresiko pada orang-orang tertentu memang. Nah itu nanti insya Allah kita bahas di lain waktu tentang itu ya. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa nafas itu membuat jantung menjadi rileks, itu fix. Itu clear, betul. Nah gitu, secara ilmiah, baik secara teks-teks tasawuf maupun secara ilmiah. Nah, makanya kalau teman-teman ingin menyehatkan jantung, yang kedua ingin biar kalau bahasa psikologi itu resilience, tingkat ketahanan tubuhnya dan psikisnya kuat. Latihannya nafas. Maka kalau orang itu dalam pengobatan ya Mas ya, itu misalnya sebelum diterapi, sebelum direfleksi, sebelum diakupresur itu kok mau ngatur nafas dulu, hasilnya berkali-kali lipat itu. Berkali-kali lipat lebih baik maksudnya. Itu hasilnya memang begitu dan itu sangat ilmiah itu. Karena gini loh Mas, orang itu kalau nafas misalnya mau diakupresur, mau diterapi gitu ya. Dia tarik nafas, hembuskan, dia tarik nafas, pikirannya tenang. Nah, kalau pikirannya tenang, chi-nya mengalir lancar. Jadi kalau dipencet titik tertentu itu langsung melaku itu, langsung jalan itu energinya. Tapi kalau sebelum diterapi hatinya gundah, hatinya takut. Misalnya ada orang tiba-tiba tensi naik, kan mesti cemas ya. Kecemasan tinggi kan. Padahal cemas itu membuat energi itu kayak ini, dibundeli itu Mas. Apa bahasa Indonesia? Terikat energi itu. Sehingga energi itu
susah ngalir. Iya. Jadi energinya itu tertahan di situ. Nah, sehingga kalau dilakukan terapi, orang cemas dilakukan terapi, ini energinya nggak ngalir itu. Ya macet karena kebundel tadi. Beda kalau orang sebelum diterapi, dia mengatur nafas dulu, tarik nafas, hembuskan. Karena tarwihul qulubi memang. Nanti jantungnya itu rileks, selalu sarafnya jadi lebih tenang. Di terapi jadi gampang. Lebih maksimal hasilnya lebih baik lah. Lebih efektif. Iya, jadi hasilnya lebih efektif. Sehingga kalau proses sebelum orang misalnya sebelum minum herbal, sebelum dibekam, sebelum akupresur, sebelum refleksi itu paling bagus ngatur nafas dan minimal itu 5 menit. 3 sampai 10 menit sebenarnya ya. Kita buat saja misalnya 5 menit lah. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Itu hasil terapinya sangat baik itu. Hasil terapinya. Ya nanti kapan-kapan semoga nanti kita bisa membuat penelitian itu ya. Jadi efektivitas terapi dengan ngatur nafas dulu, dengan menyadari nafas dulu dan tidak dengan menyadari nafas, coba hasilnya bagaimana. Ya nanti bisa dilihat HRV itu loh Mas. Ya, bisa dilihat dari situ heart rate variability-nya itu. Bisa dilihat dari situ, bisa dilihat dari penurunan tensi, misalnya tensinya naik gitu. Itu hasilnya bisa. Jadi kita bisa membuktikannya di ranah klinis gitu loh. Ya. Nah itu jadi saya ingin menyampaikan an-nafasu tarwihul qulubi sebagai motivasi kita agar ini teman-teman yang mengikuti tasawuf Indonesia itu benar-benar serius ya melatih nafas. Karena itu hal yang sangat sederhana tapi punya efek yang luar biasa besar ya. Wong saya itu kalau suruh milih misalnya, ini orang milih ya Mas. Iya. Misalnya gini, ada orang disuruh milih, saya terapi akupresur atau terapi nafas. Kalau mau milih salah satu, nafas saja. Nah, itu lebih efektif. Jadi kalau diurut itu gini, paling bagus nafas plus akupresur. Yang kedua nafas saja, yang ketiga akupresur saja, yang keempat baru nggak ngapa-ngapain. Itu sebenarnya ya. Jadi kalau mau milih salah satu itu, apalagi dalam kasus-kasus yang ini Mas, kasus-kasus akut ya. Akut maksudnya mendadak gitu Mas. Mendadak, iya. Jadi orang tiba-tiba lemes gitu. Orang tiba-tiba lemes atau orang tiba-tiba lehernya kenceng atau orang tiba-tiba migrain atau orang tiba-tiba pusing gitu. Pertolongan pertama pakai nafas. Dan itu kan bisa dilakukan kapanpun ya saat itu juga. Kapanpun dimanapun. Iya, kalau pertolongan pertama pijet ya, orang tentu sama pijet tidak ulang pijet kan. Tapi kalau nafas itu bisa langsung dilakukan oleh orangnya. Ya makanya saya sedang genjar-genjarnya ini Mas Jair. Untuk edukasi masyarakat tentang pentingnya belajar pernafasan ya. Itu nanti besok itu Mas Jair, kita ada latihan pernafasan dengan teman-teman tunanetra. Besok nanti malam saya ngajari totok punggung. Ke teman-teman tunanetra sama ikut loh. Nanti malam jangan pulang. Nah, besok kita belajar pernafasan dengan mereka. Jadi mereka itu nginep gitu loh. Nginep di sini di BLK Semarang gitu. Ya jadi saya sedang, apalagi teman-teman tunanetra kan banyak jadi terapis ya. Nah itu saya ingin menularkan ilmu kepada mereka bahwa mereka jangan hanya ngandalin teknik pemijatan. Jangan secara formal biasalah bah. Iya kalau mereka memang biasanya kan kalau teman-teman disabilitas netra kan memang biasanya pakai itu ya, pakai pemijatan ya. Tetapi mereka perlu bisa terapi via nafas karena itu juga bisa mereka lakukan. Menuntunnya bah. Iya, ya kalau bekam kan susah bagi mereka ya, kesulitan dan yang dibekam juga nggak berani juga. Nah jadi saya ingin ini karena mengapa saya gencarkan edukasi tentang ini, tentang pernafasan karena itu dia mudah, efektif. Ya, itu kan angel bandingannya sebenarnya di pernafasan itu ya. Nah, mungkin teman-teman yang sudah mengikuti program-program di kita sudah merasakannya ya, sudah banyak lah yang merasakan betapa indahnya latihan nafas, apalagi terus zikir nafas gitu. Apalagi terus afdholul ibadati adul anfas ma'allah. Apalagi terus berlatih nafasnya dengan mengingat Allah. Itu jauh lebih luar biasa. Nah itu yang saya harapkan ya. Jadi
Nah, sekarang kita akan lanjut itu yang kemarin ya. Jadi an-nafasu tarwihul Tarwihul qulubi itu konsep tasawuf dan sudah didukung oleh temuan-temuan ilmiah bahwa nafas itu memang betul-betul menenteramkan jantung. Jadi nanti efeknya menenteramkan emosi, Mas. Ya, jadi problem-problem emosional ya, itu sangat baik jika dibantu dengan pernafasan. Nah, sekarang kita lanjutkan ke paragraf yang ketiga di halaman 24 ya. Lebih dari sekedar fisiologi, napas dalam tasawuf memiliki dimensi yang jauh lebih kaya. Ini bukan hanya aktivitas fisik, tetapi juga entitas psikologis dan spiritual. Ia menjadi sangat jelas jika kita berbicara tentang zikir, yaitu mengingat Allah, yaitu yang afdholul ibadah adul anfas ma Allah itu, Mas. Jadi ibadah paling afdol itu ngitung nafas sambil mengingat Allah. Nah, ketika zikir dilakukan dengan pernapasan yang benar, nah ini ada sebuah keajaiban yang terjadi. Nah, ini nanti jadi hook ini. Ketika zikir ya dilakukan dengan pernafasan yang benar, ada sebuah keajaiban yang terjadi. Yaitu energi zikir itu akan terbawa ke dalam seluruh dimensi kemanusiaan kita, Mas. Jadi kalau secara fisiologi, zikir akan masuk ke dalam setiap sel. Makanya di buku Kepekaan Energi Zikir ya, saya mengutip surat Az-Zumar ayat 23, saya kutip itu. Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasabihan matsaniya taksyairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Jadi orang itu ketika takut kepada Allah, ini benar-benar takut ya, bukan hanya bilang aku takut kepada Allah, tapi nggak ada efek di tubuhnya. Itu sebenarnya takutnya kurang. Karena kalau orang takut kepada Allah itu taksairu juludu ya, taksairu minhu julud. Jadi kulitnya bergetar, Mas, gemetar, merinding. Nah, itu orang yang ingat kepada Allah. Itu berpengaruhnya sampai ke kulit ini, sampai ke sel-sel ini. Nah, dalam Al-Qur'an begitu ya. Lalu summa talinu juluduhum, kemudian kulitnya jadi tenang. Wa qulubuhum, dan jantungnya juga jadi tenang. Hatinya jadi tenang, ila zikrillahi, mengingat Allah, Mas. Nah itu ya. Nah teman-teman ya, kalau ingin lihat ya, nanti surat Az-Zumar ayat 23 ya. Jadi di situ itu menjelaskan bahwa sebenarnya begini, zikir itu harus ada jejak biologisnya, Mas. Harus ada yang menubuh ya. Ya, harus embodied atau ada sensasi somatik. Jadi zikir itu kalau nggak ada jejak di tubuh itu berarti zikirnya belum ini. Dia belum sampai mempengaruhi tubuh. Kalau di dalam Al-Quran kan tadi ya, takut kepada Allah itu taksairu minhu julud, membuat kulitnya itu gemetar, merinding. Ada jejak biologisnya. Ya, Al-Quran tidak mungkin bicara DNA, tidak mungkin bicara sel, karena mengikuti orang yang dulu bingung kalau orang. Nah, kalau sekarang dibuktikan secara tadi yang saya bilang, mengubah HRV, mungkin mengubah hormon juga. Nah, kan banyak itu penelitian ya. Jadi kalau orang zikir hormon kortisolnya turun. Nah, itu kan ada penelitiannya. Jadi itu jejak biologis. Jejak biologis di dalam zikir. Nah, seharusnya ada jejaknya. Jadi kalau kita zikir itu kok nggak ada rasanya di tubuh. Rasa ya, bukan bentuk-bentuk fisik ya. Iya, ya bukan, memang rasa. Memang perasaan fenomena di tubuh itu. Ya, jadi di tubuh itu rasanya misalnya dada rasanya nyaman gitu. Kepala jadi rasanya sangat enteng. Enteng dalam artian positif ya, karena ada enteng negatif, Mas. Dia orangnya melayang gitu. Merasa melayang. Jadi zikir itu punya jejak di tubuh. Walaupun saya tidak mengatakan pasti begitu, Mas ya. Ya, karena kadang-kadang nyun sewu banyak orang tubuhnya, ya nyun sewu saya punya pakai bahasa agak kasar ya. Tubuhnya sudah tuli, Mas. Sudah kebas psikologis. Jadi tubuh itu sebenarnya dia merasakan betul, tetapi tubuh itu nggak mau membaca. Nah, ibaratnya nggak mau membaca sehingga nggak tampil itu loh, Mas. Ya kayak Mas Jawair membuka laptop, file yang diklik itu harusnya kan tampil di layar. Nah itu nggak tampil, padahal dia ngeklik sudah. Nah itu bisa banyak hal, Mas ya. Jadi kan kemarin waktu pelatihan kepekaan energi zikir itu kan banyak pertanyaan semacam itu ya. Jadi Ustadz saya itu zikir ya, tapi kalau tubuh saya nggak ada rasanya apa-apa, itu kemungkinannya, salah satu kemungkinannya adalah itu kebas psikologis, Mas.
Ya kebas itu apa ya? Semua apa ya? Kebas itu apa penurunan sensitivitas gitu loh. Nah, jadi tidak sensitif jadi tubuhnya. Karena harusnya zikir itu mempunyai jejak biologis ya. Walaupun jejak biologis itu jangan jadikan tujuan. Nah, Nanti kalau orang itu zikir itu kepengennya ada jejak biologisnya, malah zikirnya nggak bisa menjejak malah nggak menjejak. Ya bener, kalau orang itu pengen aku zikir biar jantung saya lebih tenang gitu. Kalau zikirmu niatmu itu malah jejaknya minimal atau bahkan nggak ada jejaknya. Wong zikir itu ada jejak nek yakhsauna rabbahum. Kalau kamu betul-betul takut kepada Allah itu zikrillah. Oh, kalau kamu sing waktu zikir mbok ilingi denyut jantung sama saraf simpatis, parasimpatis yang mbok ilingi hanya jejak-jejak biologisnya. Wah, kok tubuhku nggak ada rasanya ya. Malah gitu ya malah nggak berjejak. Ya itu keajaibannya. Jadi energi zikir itu akan terbawa ke dalam seluruh dimensi kemanusiaan kita, Mas. Bukan hanya biologi, bukan hanya psikologis, tetapi juga biologis. Ya, jadi biologis itu maksudnya itu tadi. Kalau dalam bahasa Al-Quran pakai kulit, karena ini yang paling mudah dipahami oleh masyarakat ya. Nah makanya terus Al-Quran menyebut tadi gemetar kulitnya, tenanglah kulitnya, itu di dalam Al-Quran disebut begitu. Tapi kalau secara ilmiah bisa diperdalam gitu. Bisa diteliti mungkin suatu saat akan diteliti di DNA-nya ya. Kalau yang sudah terkenal kan diteliti di hormon kan. Iya, hormon. Hormon terkenal sudah. Misalnya yang paling populer ya hormon kortisol. Hormon kortisolnya turun, kekebalan tubuh naik. Nah, teman-teman kalau mau mendalami itu namanya psikoneuroimunologi. Kalau di tasawuf Indonesia kita perluas menjadi religio psikoneuroimunologi. Ya. Jadi hubungan antara hakikat, hubungan antara tasawuf, lalu jiwa, lalu neuro, persarafan, lalu imunologi. Ya, itu sudah ada ilmunya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan dan maksud saya ini bukan mistis. Karena ilmiah. Ya, ini ilmiah ya, karena kalau di tasawuf Indonesia kan saintifik dan katalis ya. Jadi kita itu berusaha membaca tasawuf dari kaca sains walaupun itu tidak menegasikan yang lain ya. Kalau teman-teman yang lain tidak membutuhkan sains nggak apa-apa, yakin gitu aja nggak masalah. Tapi ada beberapa orang dengan tipe kayak saya itu tipenya saintis ya. Jadi kalau nggak sains sugestinya kurang. Nah, jadi kalau teman-teman yang ingin belajar tasawuf dari sisi sainsnya ya ini tempatnya di Tasawuf Indonesia. Jadi kalau teman-teman ingin belajar tasawuf dari sisi organisasi ya kalau dari sisi keilmuan, ilmu tasawufnya sainsnya dari kita. Tapi kalau dari sisi lain ya silahkan nyari, kan banyak itu. Ya. Nah, bayangkan nafasmu sebagai sebuah gelombang yang membawa getaran suci dari zikir ya. Jadi saya selalu menyampaikan zikir adalah nafas adalah wadahnya zikir ya. Jadi di bawah zikir kita itu oleh nafas selalu meresap ke setiap sel, setiap sudut tubuh kita, dalam setiap sudut hatimu. Proses ini mengubah zikir dari sekedar ritual lisan menjadi pengalaman batin yang menggetarkan. Memungkinkan kita untuk tidak hanya mengucapkan zikir di bibir, tetapi juga meresapi dan menghayati esensi zikir tersebut. Sehingga ia benar-benar menjadi bagian dari dirimu. Jadi kita itu bukan mengucap zikir mas, tetapi menjadi zikir. Makanya mengalami zikir gitu. Nah sehingga kalau kita lihat ya level-level zikir menurut para ulama, memang verbnya atau kata-katanya bisa beda, tapi sebenarnya substansinya sama ya. Jadi ada level zikir itu 4 ya. Ya level zikir itu. 1, orang yang zikir tetapi tidak sadar kalau zikir. Yaitu biasanya orang mengadakan zikir berjamaah la ilaha illallah la ilallah, dia nggak sadar kalau zikir ya. Itu zikir paling bawah, tapi itu lumayan mau datang itu kan sudah baik. Yang kedua, dia sadar kalau zikir. Oh, aku sedang zikirin. Yang ketiga, dia sadar akan apa yang dia zikirkan.
oh aku zikir, aku membaca la ilaha illallah maknanya begini. Nah lalu yang keempat ini yang paling tinggi mas. Jadi orang yang zikir dia sadar bahwa dia sedang dizikirkan Allah. Nah ini yang saya sebut menjadi zikir itu. Jadi zikir itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Itu orang bagaimana menuju ke sana, yaitu menyadari bahwa kita sedang dizikirkan Allah. Itu kunci-kunci ya. Jadi kunci-kunci bagaimana kita memasuki hakikat-hakikat zikir itu kuncinya rendah hati gitu mas. Ya, rendah hati itu maksudnya jangan merasa aku bisa zikir gitu maksudnya. Jadi misalnya gini, aku sudah belajar di tasawuf Indonesia tentang zikir. Aku akan bisa zikir khusyuk menggunakan ilmu dari tasawuf Indonesia. Lah enggak, kalau itu batal tuh nanti. Maksudnya batal, dia tidak bisa memasuki level zikir yang paling tinggi. Kita tetap belajar. Belajar itu sebenarnya bukan sebagai cara untuk bisa, tetapi cara untuk rendah hati, mas. Cara untuk rendah hati. Jadi orang itu belajar itu prinsipnya bukan cara untuk melakukan, bukan biar bisa melakukan, tetapi untuk rendah hati. Ya Allah saya nggak bisa. Nah iya kan, dia ngaku nggak bisa lalu dibuktikan dia mau belajar gitu loh mas. Tapi nanti pada akhirnya orang itu bisa karena kehendak Allah. Karena dibuat bisa oleh Allah. Misalnya orang khusyuk itu nggak bisa mas, kecuali dikhusyukkan Allah. Orang damai itu nggak bisa mas, kecuali didamaikan Allah. Orang tenang itu nggak bisa, kecuali ditenangkan Allah. Orang zikir itu nggak bisa, kecuali dizikirkan Allah. Nah itu. Lalu kita buktikan. Salah satu cara membuktikan bahwa kita merasa nggak bisa, ya kita belajar. Nah itu. Makanya saya itu kemana-mana itu kalau kamu belajar itu jangan niat untuk ilmu, kalau saya ya. Tujuan pertamanya bukan untuk ilmu. Niat belajar itu tujuan utamanya itu nutupi kesalahan. Ya nutupi salah. Karena kalau orang mau belajar berarti dia ngaku belum bisa kan gitu ya Mas. Aku belum bisa. Nah itu sebenarnya. Jadi belajar itu sebenarnya tadi saya bilang orang belajar itu adalah cara rendah hati sebenarnya. Nah, cara rendah hati. Lah sing ora gelem sinau kan memang wis merasa bisa. Nah, berarti orang yang nggak mau belajar itu kemungkinan sombong kan gitu. Ya, kalau dia mau belajar kan itu tanda dari kerendahan hati. Nah, itu ya. Jadi bukan hanya bacalah zikir, bukan hanya hayati zikir, bukan hanya rasakan zikir, tetapi jadilah zikir. Nah, itu. Ya, saya kira demikian Mas Jawahir. Nanti besok kita lanjutkan. Terima kasih sudah mengikuti. Silahkan saya kembalikan waktunya ke Mas Jawahir. Baik, kalian coba dimanapun Anda berada. Jika ini pertama kalinya Anda menonton video ini, dan ingin memiliki buku panduan praktis zikir nafas, silakan hubungi admin dan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.